A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari tempat ini semua yang hadir memancarkan nur, nur iman, nur tauhid, nur ma'rifat. Nur ini telah memancar sampai ke arasi, dan nur zikir, nur Quran, nur salawat, dan nur mahabbah yang ada pada tiap kita semua memancar tidak hanya sampai ke kubur-kubur ayah ibu kita, dan nur zikir, nur ma'rifat yang ada pada bapak ibu semua yang hadir di sini nanti memancar sampai hari kiamat. Dan ini yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 14 abad yang telah lewat. Kata Rasulullah, nanti ketika hari kiamat bangkit dari kubur menuju padang mahsyar sekelompok manusia yang mukanya bercahaya melebihi cahaya matahari. Di atas mimbar-mimbar mutiara, semua orang takjub, semua orang kagum, semua orang ingin seperti mereka. Padahal banyak yang bangkit dari kubur bermacam-macam. Ada yang keluar dari kuburnya kepalanya seperti kepala babi menuju padang mahsyar. Manusia yang kepala babi, siapakah dia? Inilah orang yang melalaikan sholat. Ada yang keluar dari kuburnya berjalan sambil tiarap merangkak dengan dadanya. Inilah orang yang hidup di dunia mengganggu ketentraman tetangganya. Dan ada yang keluar dari kuburnya kepala ke bawah dan kaki ke atas. Ternyata ini adalah orang yang durhaka menyakiti hati orang tuanya. Ada yang keluar dari kuburnya lidahnya terputus-putus, terpotong-potong. Orang ini adalah yang suka ghibah dan fitnah, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi di antaranya ada sekelompok manusia yang bangkit dari kuburnya, mukanya bercahaya, bersinar melebihi cahaya matahari. Padahal mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Mendengar penjelasan Rasulullah ini, di antara sahabat yang hadir membungkukkan badannya dan bertanya, "Ya Rasulullah, kabarkan kepada kami apa amalan mereka, apa pekerjaannya waktu hidup di dunia. Kami ingin meniru seperti mereka." Maka jawab Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul dan dari beberapa tempat, dari beberapa kampung, berkumpul di satu majelis. Perkumpulannya karena mencintai Allah. Mereka berkumpul mengagungkan Allah, memusatkan asma Allah, berzikir memuji Allah, mengagungkan Allah semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan kabar baik itu 14 abad kemudian diantaranya adalah bapak dan ibu yang hadir di majelis pengkajian ini, berkumpul di majelis karena mencintai Allah, karena Allah. Maka inilah di hari kiamat, insya Allah wajah-wajahnya orang yang bercahaya lebih terang dari cahaya matahari. Dan memang orang-orang yang hadir di tempat ini adalah memang orang yang sudah dipilih oleh Allah. Allah memilih kita untuk mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah memilih yang mendapatkan rahmat itu siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Manakala dibaca, diceritakan atau dikisahkan manakib, sejarah hidup, perjuangan, dakwah, amal ibadah, akhlak para wali-wali Allah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Saman Al-Madani, dan orang-orang soleh lainnya, kita ceritakan, kita kisahkan, maka Allah turunkan rahmatnya. Membaca manakib para wali mendapatkan rahmat, apalagi lebih-lebih kita membaca manakib pemimpin umat di dunia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejahiran
alam semesta daripada nur beliau, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan sumbernya rahmat di dunia. Kalau seseorang sudah diberikan pintu rahmat, tidak perlu takut mati, tidak perlu takut miskin, karena apabila orang sudah mendapatkan rahmat Allah, bisa dipastikan selamat dunia dan selamat di akhirat. Karena rahmat itu adalah perpaduan dari Rahman dan Rahim Allah. Rahman kasih Allah di dunia ini, Rahim kasih Allah di akhirat. Dikasihi di dunia dan dikasihi di akhirat, disayangi di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita mendapat rahmat dari Allah dengan memperbanyak membaca Asmaul Husna, karena Allah mengatakan, berdoalah, sebutlah dengan nama-nama yang indah seperti Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kalau perlu menjadi amalan kita sehari-hari, kita baca setiap hari. Apabila ingin dikasihi Allah di dunia dan disayangi di akhirat, coba wiridkan, amalkan ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Karena nama Allah Rahman dan Rahim merupakan salah satu dari Ismul Azam, nama Allah yang agung. Masuk surga itu bukan karena banyak amal. Seseorang masuk surga bukan karena sholat. Seseorang masuk surga bukan karena puasa, zakat, sedekah, haji dan amalan-amalan lainnya, melainkan seseorang masuk surga karena semata-mata rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadahnya. Ada satu riwayat bahwa ada seseorang abid, pada waktu malam beliau sepanjang malam beribadah dan sepanjang siang selalu berpuasa, tidak ada maksiat, selalu beribadah. Tapi seorang abid ini merasa di dalam hatinya bahwa, kata beliau, aku yakin dengan amalku, dengan solatku, dengan ibadahku, dengan puasaku, aku akan masuk surga. Singkat cerita, seseorang abid ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, dikubur, apa yang terjadi? Tidak ditanya-tanya lagi, langsung dicambuk oleh malaikat. Kemudian seorang abid ini mengadu kepada Allah, ya Allah, di mana keadilanmu? Kenapa aku diazab? Kemana amalku? Kemana ibadahku? Kemana zikirku yang banyak? Kemudian apa jawab Allah? Hai abid, itulah sebabnya kenapa kau kuazab, kenapa kau kusiksa, karena engkau mengandalkan amalmu, bukan mengandalkan rahmatku. Padahal apa kataku? Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku, bukan dengan amalmu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.